Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Bapak Aeng Rudiana. Bapak adalah guru sejarah peminatan di MAN 2 Ciamis. Pada pertemuan kali ini, kita akan mempelajari mengenai mata pelajaran sejarah peminatan, materi manusia dan sejarah. Yang pertama adalah pengertian sejarah. Sejarah berasal dari bahasa Arab yaitu syajarotun, yang berarti pohon atau keturunan. Dalam bahasa Indonesia, sejarah adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala peristiwa atau kejadian yang telah terjadi pada masa lampau dalam kehidupan umat manusia. Nah, di samping adalah contoh gambar dari pohon yang merupakan asal kata dari kata sejarah dalam bahasa Arab. Secara garis besar, sejarah adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari berbagai peristiwa atau kejadian penting yang terjadi dalam bidang kehidupan manusia di masa lampau. Unsur dasar suatu peristiwa sejarah meliputi 3 aspek. Yang pertama, manusia sebagai pelaku sejarah. Yang kedua, waktu, yaitu kapan terjadinya sejarah. Dan yang ketiga adalah ruang, yaitu tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Kita bahas satu-satu. Peran manusia dalam sejarah. Kodrat manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Sebagai makhluk individu, manusia memiliki akal, pikiran, ataupun keinginannya masing-masing. Sedangkan sebagai makhluk sosial, manusia adalah makhluk yang tidak bisa terlepaskan hidupnya dari orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Peran manusia yang pertama adalah sebagai objek utama dan penggerak dalam sejarah. Sejarah hanya dimiliki oleh manusia. Dan yang ketiga, lingkungan alam mempengaruhi sejarah manusia, namun tidak menggerakkan sejarah manusia. Jadi intinya adalah manusia adalah objek utama ataupun pelaku utama dalam segala jenis peristiwa sejarah yang terjadi di bumi ini. Selanjutnya, konsep waktu dalam sejarah. Waktu meliputi masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Waktu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah seluruh rangkaian saat ketika proses, perbuatan, atau keadaan berada atau berlangsung. Waktu dapat berupa detik, menit, jam, hari, bulan, tahun, tanggal, dan lain-lain. Waktu merupakan salah satu konsep dasar dalam sejarah masa lalu. Contoh waktu yaitu tanggal 17 Agustus tahun 1945, yaitu saat terjadinya proklamasi Indonesia. Nah, waktu 17 Agustus tahun 1945 ini tidak akan kembali lagi. Jadi dalam sejarah, waktu itu hanya berlangsung satu kali dan tidak akan pernah terjadi lagi. Kemudian ada yang disebut dengan periodisasi. Periodisasi adalah pembabakan masa atau waktu yang digunakan untuk mengetahui berbagai peristiwa dalam sejarah. Tujuan periodisasi adalah untuk mempermudah memahami sejarah. Periodisasi bukan berarti memutuskan peristiwa yang satu dengan yang lain, karena dalam sejarah dikenal aspek kesinambungan dalam kontinuitas yang merupakan suatu hal pokok. Nah, periodisasi dalam sejarah di Indonesia, Bapak sudah membuat gambaran seperti ini.
Jadi dimulai dari masa praaksara, kemudian yang berwarna merah adalah masa Hindu-Buddha, kelanjutan dari masa praaksara, masa Hindu-Buddha berakhir, dimulai masa Islam. Yang berwarna hijau, masa Islam berakhir, dimulai dengan masa kolonialisme atau penjajahan orang-orang Eropa di Indonesia. Kita mengenal Indonesia pernah dijajah oleh Portugis dan juga Belanda yang paling lama. Nah, masa kolonialisme berakhir, kemudian masuk masa pendudukan Jepang yang kurang lebih berlangsung 3,5 tahun. Setelah Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua, kemudian masuk ke masa kemerdekaan. Nah, kita sekarang hidup di masa kemerdekaan. Nah, contoh periodisasi dalam sejarah ini Bapak bikin lagi dalam bentuk foto. Kalau tadi dalam bentuk tulisan, sekarang dalam bentuk foto supaya kalian lebih mudah untuk memahaminya. Nah, yang pertama ini dari pojok kiri atas. Nah, kita ikuti garis petunjuk arah mata panah yang berwarna merah. Dimulai dari pojok kiri atas, ini adalah gambaran orang-orang sedang berburu. Di sini jelas terlihat para manusia purba sedang berburu gajah. Nah, ini adalah masa praaksara. Masa praaksara di Indonesia berakhir sekitar abad keempat Masehi dengan ditemukannya prasasti dari Kerajaan Kutai, yaitu kerajaan Hindu pertama di Indonesia. Nah, dimulailah masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, masa kerajaan Hindu-Buddha di sini Bapak contohkan dengan arca Candi Borobudur. Nah, ini yang kedua, yang paling tengah ini adalah arca Candi Borobudur. Zaman Hindu-Buddha berakhir, dilanjut dengan zaman kerajaan atau kesultanan Islam. Nah, di sini Bapak gambarkan dengan Masjid Raya Aceh. Nah, zaman Islam kemudian digantikan dengan zaman kedatangan orang-orang Eropa yang melakukan penjajahan di Indonesia. Nah, di sini Bapak gambarkan dengan kapal-kapal dagang milik Belanda. Lanjut, penjajah Eropa kemudian kalah oleh Jepang. Nah, penjajahan Jepang di sini Bapak gambarkan dengan kegiatan kerja paksa Romusa yang terjadi pada zaman penjajahan Jepang. Nah, zaman penjajahan Jepang berakhir karena terjadinya proklamasi. Nah, kemudian kita masuklah ke zaman kemerdekaan. Nah, di sini Bapak perlihatkan orang-orang saudara-saudara kita dari Papua yang sedang merayakan hari jadi atau HUT, hari ulang tahun Indonesia. Nah, jadi kita sekarang hidup di zaman kemerdekaan, di mana pada zaman kemerdekaan kita ini kita harus bisa hidup bertoleransi. Nah, keterkaitan antara waktu dan pembabakan sejarah diperlukan periodisasi atau pembabakan zaman sesuai dengan klasifikasi waktu untuk memudahkan manusia dalam mempelajari dan memahami waktu suatu peristiwa sejarah. Maksud dari periodisasi adalah supaya setiap babak waktu itu menjadi jelas ciri-cirinya, sehingga mudah dipahami dari urutan-urutan rangkaian peristiwa sejarah. Nah, Bapak kasih ciri periodisasi dari suatu zaman. Nah, di sini Bapak ambil contoh ciri zaman Hindu-Buddha di Indonesia. Nah, ciri-cirinya orang-orang yang hidup pada zaman Hindu-Buddha, mereka membangun tempat ibadah yang sekarang kita kenal sebagai candi. Dan pembangunan tempat ibadah tersebut terbuat dari batu andesit ataupun terbuat dari batu bata merah. Nah, di sini Bapak cirikan ada Candi Borobudur dan Candi Prambanan yang bawahnya yang merupakan
berasal dari zaman kerajaan Mataram Hindu-Buddha. Nah, kedua bangunan tersebut adalah ciri daripada zaman Hindu-Buddha. Nah, selanjutnya ada konsep ruang dalam sejarah. Ruang adalah dimensi spasial, merupakan tempat terjadinya berbagai peristiwa sejarah. Adanya ruang memungkinkan orang membuat kategorisasi peristiwa sejarah berdasarkan tempat-tempat sejarah. Bisa berupa sejarah lokal, sejarah daerah, sejarah nasional, sejarah wilayah, sejarah kawasan, sejarah dunia, dan lain-lain. Contoh, sejarah lokal kita di Ciamis mengenal yang namanya Ciung Wanara. Kemudian sejarah daerah di Ciamis, kemudian di Jawa Barat, kita mengenal misalkan yang disebut dengan peristiwa Bandung Lautan Api. Kemudian sejarah nasional, kita mengenal misalkan yang namanya peristiwa proklamasi. Kemudian sejarah dunia, kita tahu ada yang namanya Perang Dunia ke-1 dan juga Perang Dunia ke-2. Nah, itu contoh-contohnya. Nah, contoh ruang dalam sejarah. Di sini Bapak contohkan dua tempat atau dua ruang. Ruang yang pertama ada di Indonesia, yaitu adanya Tugu Monumen Lubang Buaya. Ini adalah tempat terjadinya peristiwa pemberontakan komunisme di Indonesia yang berusaha menggantikan ideologi Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, sekarang tempat tersebut didirikan monumen, yaitu Monumen Lubang Buaya. Kemudian tempat kedua adalah Jepang. Di sini adalah tempat dijatuhkannya bom atom di kota Hiroshima dan Nagasaki. Nah, Tugu Monumen Lubang Buaya dan tempat dijatuhkannya bom atom Hiroshima Nagasaki adalah contoh ruang. Jadi ruang itu secara sederhana adalah tempat. Nah, lalu gabungan daripada konsep ruang dan waktu dalam sejarah adalah bagaimana? Nah, lihat foto di samping. Merupakan foto dari peristiwa proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus tahun 1945. Peristiwa sejarah tersebut memiliki 3 unsur utama sejarah. Yang pertama, manusia. Ada Soekarno-Hatta yang menjadi tokoh proklamator. Khusus sebagai Soekarno adalah orang yang membacakan teks proklamasi. Ada waktu. Di sini adalah tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan yang terakhir ada ruang, yaitu Rumah Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, di sini dalam foto tersebut ternyata mencakup 3 aspek jika kita analisis. Nah, analisis sendiri adalah kita nilai ya, kita lihat secara mendalam. Jadi, dalam foto ini mencakup orang atau manusia, mencakup waktu dan mencakup ruang. Nah, sampai di sini semoga kalian pahami dulu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, dalam sejarah ada yang disebut konsep kausalitas. Konsep kausalitas berarti adanya hubungan sebab akibat atau saling mempengaruhi antara peristiwa sebelumnya dan peristiwa sesudahnya. Hubungan sebab akibat tersebut dikaji dalam perkembangan dari waktu ke waktu. Sebab akan menghasilkan akibat. Jadi terus seperti itu, sebab akan menghasilkan akibat dan sebab akan menghasilkan akibat. Ya, jadi ini seperti efek domino. Adanya peristiwa di masa lalu akan mempengaruhi masa kini dan juga masa depan. Itu yang disebut dengan konsep kausalitas dalam. Nah, contoh konsep kausalitas dalam sejarah, Bapak contohkan
dengan keruntuhan kerajaan Majapahit. Nah, dalam bentuk narasi, sepeninggal Hayam Wuruk dan Gajah Mada tidak ada lagi pemimpin yang kuat. Akibatnya, konflik internal dalam kerajaan Majapahit memperebutkan kekuasaan terjadi. Kemudian, konflik internal tersebut melemahkan kekuatan Majapahit. Lemahnya Majapahit membuat kerajaan-kerajaan bawahan Majapahit satu persatu melepaskan diri. Kondisi tersebut ditambah dengan masuknya pengaruh Islam ke Majapahit, terutama di daerah pesisir di bawah komando Raden Patah. Semakin kuatnya pengaruh kerajaan Demak di bawah pimpinan Raden Patah, membuat Majapahit semakin kehilangan pengaruh dan kekuasaan di Jawa. Ketika Raden Patah mengerahkan kekuasaan Islam di bawah Majapahit, perang antara Demak dan Majapahit pun tak terhindarkan. Majapahit kalah dan menjadi akhir dari kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Sedangkan jika dalam bentuk gambar seperti ini, Bapak gambarkannya. Hayam Wuruk dan Gajah Mada meninggal, sehingga Majapahit tidak ada lagi sosok yang dipanut, ya. Kemudian karena tidak ada sosok-sosok yang dipanut atau dituakan, muncul konflik internal. Mereka memperebutkan kekuasaan di Majapahit. Yang berkonflik ini adalah keluarga kerajaan Majapahit. Nah, kerajaan bawahan Majapahit memberontak dan memisahkan diri, terutama yang ada di daerah pesisir pantai Majapahit. Nah, kemudian masuknya pengaruh Islam ke Pulau Jawa. Nah, Islam semakin kuat, yang awalnya Islam hanya dianut oleh orang-orang pesisir di Pulau Jawa, kemudian mereka semakin kuat dan mendirikan kerajaan-kerajaan, seperti contohnya Kerajaan Demak. Nah, perebutan kekuasaan antara Majapahit dan Demak menyebabkan terjadinya konfrontasi Demak dan Majapahit yang dimenangkan oleh Demak, sehingga kemudian sekitar abad ke-14 kerajaan Majapahit ini runtuh.